yang paling sakti yang sekarang ini sudah bersembunyi di balik kegelapan, yang sedang menggerakkan kekacauan di muka bumi, Dajjal sendiri pun akan tersiksa karena dukhon ini. Jadi demi Allah, ini dalam iman yang sudah kita terima dari hadis-hadis Nabi ya, kami sudah sangat beriman betul. Dajjal hari ini sudah lepas, Mas Ari. Dia sudah lepas dari borgol-borgol yang membelenggunya. Dajjal itu sekarang. Dari mana kita tahu? Dukhon ini bahasa Arab, yang artinya adalah asap ya. Asap bercampur dengan debu. Jadi asapnya dari mana? Asapnya dari langit, debunya dari bumi. Kabutnya itu yang dari atas itu dari mana, Bu ya? Nah, itu menurut penjelasan itu ada penjelasan lebih. Baiklah. Saya teringat dengan beberapa teori ya, beberapa teori yang menyampaikan bahwa dukhon itu nanti dari beberapa kitab ini, dari beberapa kitab yang kita baca, baik dari luar negeri atau kitab dalam negeri kita, dukhon itu terjadi karena perang dunia ketiga, perang nuklir. Orang melepaskan semua senjata-senjata nuklirnya sehingga meledak, bumi ini gelap gulita, wah bla 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 bla. Mereka cerita ya. Ada yang mengatakan bukan, tetapi karena gunung meletus di mana-mana serentak semuka bumi, sehingga debu vulkanik semacamnya yang kayak wedus gembel itu membungkusi bumi dengan gelap gulita. Gunung-gunung yang dulu pernah ratusan tahun, ribuan tahun besar sekali bisa menyebabkan gelapnya dunia itu akan meletus lagi serentak dengan gunung-gunung berapi yang ada, kompak mereka meletusnya, kan begitu. Itu yang menyebabkan dukhon. Ya, kami mengatakan sekali lagi itu bukan. Kenapa bukan? Karena kita merujuk pada Quran. Jadi bukan kepada teori-teori ilmiah seperti itu ya. Kita merujuk kepada Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran seperti yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini oleh Rasulullah didoakan sebagai menjadi ahli tafsirnya umat ini. Jadi ya, nggak ada masalah Al-Quran yang nggak ngerti Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah dukhon ini terkait masalah keyakinan mereka ya, di zaman mereka lah terjadi tanda-tanda besar kiamat. Ini para sahabat. Jadi seluruh sahabat itu hampir saja tidak ada yang mengingkari di zaman mereka lah terjadinya kiamat. Padahal masih jauh ya? Jauh banget. Tapi itu dampaknya positif luar biasa, Mas Ari. Energi mereka untuk beramal soleh itu kayak nggak ada stop-stopnya. Semua mereka saling berlomba untuk menjadi orang terbaik di mata Allah. Semua mereka ingin memberikan yang terbaik untuk agama ini. Sehingga mereka mencari nafkah di luar semacamnya. Apa yang mereka dapatkan untuk menolong agama Allah. Untuk mendekatkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Setiap mereka yakin kiamat sudah sangat dekat. Nggak lama lagi nih. Dampaknya dahsyat, totalitas. Wajar toh pada akhirnya mereka dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran. Khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dihadirkan untuk peradaban manusia ini. Sampai-sampai orang kafir sekelas Michel Jihad sendiri menulis kitab 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Malah para sahabat mengalahkan Isa alaihissalam. Padahal penulisnya orang Kristen loh. Itu saking hebat dan kerennya sosok-sosok para sahabat itu. Jadi dengan ini para sahabat sampai kepada puncak keimanan terkait masalah hari kiamat loh ya. Kiamat terjadi di zaman mereka. Namun Nabi tidak menampik keyakinan mereka itu. Dibiarkan oleh Nabi mereka tetap meyakini itu supaya mereka tetap memiliki semangat yang maksimal. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi itu terjadinya di zaman kita. Nah, harusnya kitalah pewaris dan pemilik sejati keyakinan para sahabat. Harusnya kitalah yang totalitas untuk beramal soleh, itu harusnya kita. Gitu ya. Mereka baru denger aja ngerasa ini ada limitnya ternyata hidup gitu ya. Ini para sahabat saking istimewanya akidah mereka. Benar gak ya kata Rasulullah SAW? Para sahabatku, janganlah tasubbu ashabi. Kamu nggak boleh mencaci maki sahabatku. Seandainya ada salah seorang di antara kamu punya emas sebesar gunung Uhud, lalu emas itu kamu berani infakkan semuanya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, nggak akan sampai iman kamu yang berani menginfakkan sebesar gunung Uhud itu dengan iman sahabatku walau seujung kuku mereka. Saking dahsyatnya iman para sahabat. Nah, terkait dengan kepercayaan para sahabat bahwa kiamat sudah sangat dekat, sahabat ada di puncak itu. Ada di puncak keyakinan di zaman mereka lah. Jadi maaf saudaraku, kalau ada yang mengatakan ini Buya Zulkifli Umar Ali ini cocokologi nih. Ini Buya Zulkifli Umar Ali terlalu maksa-maksakan hadis dengan apa yang terjadi. Demi Allah, orang yang lebih baik generasinya daripada kita yaitu para sahabat, mereka yang mulai melakukan ini. Mereka melihat apa yang nampak, mereka hubungkan langsung dengan akhir zaman. Bukankah ini cocokologi? Contoh ya, Ibnu Abbas tadi. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari,
muridnya itu Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku tadi malam berkata, Ibnu Abi Mulaikah ini salah seorang murid daripada Ibnu Abbas. Guruku tadi berkata, semalaman saya tak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa guru? Ibnu Abbas menjawab, karena kami melihat malam tadi meteor bergerak melesat menuju bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat Ibnu Abbas mengkaitkan antara meteor, asteroid yang menabrak bumi dengan kejadian dukhon. Ya, dan ini nyambung dengan ayat. Ayat nyambung dengan penjelasan Ibnu Abbas. Jadi saya menyaksikan meteor bergerak melesat menuju bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Coba bagaimana beliau mencocokkan fenomena alam yang nampak dengan hadis Nabi dan dengan ayat ya. Jadi semalaman saya hanya menangis. Semalaman saya hanya bersolat, berdoa, ampuni saya semacamnya, karena besok sudah dimulai tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Jadi kalau Ibnu Abbas seperti itu, apakah berani kita mengatakan Ibnu Abbas sesat? Orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW penafsir Al-Quran nomor 1 dari seluruh sahabat Nabi, sahabat Ibnu Abbas adalah yang paling the bestnya untuk masalah menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas mengkaitkan fenomena melesatnya meteor menuju bumi bahwa besok dukhon dimulai. Insya Allah. Berarti memang mestinya sebagai muslimin kita harus peka dan juga siapa tahu tetap harus sensitif gitu. Maka saudaraku, sahabat-sahabatku yang tercinta, sekelas sahabat meyakini bahwa dukhon itu adalah akibat hantaman meteor dari ruang angkasa. Bila kita melihat bagaimana Ibnu Abbas meyakini besok kiamat dukhon mau terjadi dengan melihat meteor melesat ke bumi, dan itu sesuai dengan ayat di dalam surat Ad-Dukhan sendiri, dalam surat Saba sendiri Allah SWT berfirman, wa iyyaru kisfan minas samai saqita yaqulu sahabum markum. Lihat di ayat itu, wa iyyaru, ketika mereka melihat kisfan, satu potongan raksasa dari ruang angkasa melesat dan menghantam atmosfer bumi, ya. Ketika hantaman itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa dari ruang angkasa, jedum, bumi mendengarkan suara dentuman yang besar. Kemudian penetrasi yang sangat kasar dari masuknya meteor tadi menembus atmosfer bumi kita sebagai perisai dan pelindung, ini menyebabkan dia terbakar. Ya, menyebabkan dia terbakar. Bagian kulit daripada meteor yang besar tadi itu akan mengelupas dan terus terbakar. Kelupasannya ini menjadikan dia berpencar kemana-mana, menimbulkan asap yang bergumpal-gumpal. Sementara yang raksasa sendiri terus bergerak menuju bumi kita. Ini dahsyat sekali Mas Ari. Fenomena ini kalau nggak ada ayat, kita berlindung pada Allah. Tetapi ini pasti terjadi. Kisfan minas samai, satu potongan dari langit, berarti dari ruang angkasa menabrak bumi. Yaqulu, berdampak sahabun markum, munculnya gumpalan demi gumpalan asap yang teramat sangat tebal. Nah, meteor yang tadi berhasil masuk, dia menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi, Mas. Ya, ini berdampak kepada apapun yang ada di bumi. Listrik langsung padam, ya. Semua yang terbuat dari dari besi dan logam dan sebagainya langsung mengalami seperti magnet ya, mereka akan lengket antar satu dengan yang lain. Untuk beberapa waktu yang kita tidak tahu, mereka tidak bisa saling bergerak. Jadi mesin-mesin itu pada mati semua. Mesin pada mati, listrik pada mati, internet pada mati, semua macam mati, serentak ya. Dan juga asap yang ditimbulkan terlalu panas, lalu meteor ini menghantam daratan bumi. Hantaman daratan bumi ini akan menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Ledakan yang maha dahsyat yang menyebabkan partikel-partikel bumi kita dari pecahan ledakan ini membumbung ke udara, bersatu dengan asap yang dari langit. Nah, paham sekarang ya? Jadi asap yang dari langit dengan debu yang dihasilkan oleh ledakan yang maha dahsyat ini dengan cepat membungkus bumi. Inilah dia disebut dengan 40 hari 40 malam. Tuh bayangin ya. Iya. Serem banget itu. Itu gimana respon kita yang ngelihat itu gimana? Rasulullah membimbing kita dari nol, Mas Hari. Apa yang harus kita lakukan? Karena sebelum itu terjadi, Nabi, Masya Allah ya, Nabi mengatakan, sebelum hantaman itu terjadi, kalian akan menyaksikan terlebih dahulu antara 3 sampai 7 hari berturut-turut ada bintang berekor mengelilingi bumi, kata Rasul. Siapapun di muka bumi bisa melihatnya. Tanpa pakai alat bisa melihat bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 kayak komet ya, kayak komet Halley, tapi berturut-turut
antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah kalian saksikan, maka berarti hantaman meteor pasti terjadi. Jadi kita sempat bersiap-siap, Mas. Kita sempat bersiap-siap. Yang dari kota-kota besar cepat mengungsi kemana. Nah, Amerika sebenarnya mereka sudah kaji ini. Hari ini mereka sudah menyelesaikan 7 bunker raksasa, Mas Ari, ke dalam perut bumi. Kedalamannya sampai 300 meter. Star kedalamannya. Dan satu bunker raksasa itu dapat menampung 500.000 manusia. Ya, dan manusia itu sudah mereka pilih siapa-siapa orangnya sekarang. Mereka sudah siapkan 7 bunker raksasa. Rusia sudah mempersiapkan 4 bunker raksasa. Cina sudah mempersiapkan beberapa bunker raksasa dalam perut buminya. Berarti apa yang ada di film Hollywood mengenai list orang yang diselamatkan ketika kiamat itu benar-benar mereka lakukan sebenarnya. Benar. Cuma Masya Allah ya, kita sebagai orang Islam, Mas Ari, Nabi tidak mengarahkan buat bunker. Kalau begitu bukan itu solusinya. Bukan. Ternyata andalan yang disuruh Rasulullah kita amalkan adalah amal kita. Mirip-mirip kayak film 2012 ya? 2012 ya. Udah ada daftarnya, yang punya daftarnya berhak masuk. Boleh masuk. Kayak gitu. Kesannya bisa menyelamatkan kiamat itu. Ya. Dan mereka meyakini hantaman ruang angkasa, meteor dari ruang angkasa mendadak tiba-tiba itu, mereka sangat yakin akan terjadi. Nah, hebatnya di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan pembahasannya baghtatan. Apa artinya baghtatan? Tidak bisa diprediksi. Jadi kalau bisa diprediksi mah enak. Oh, sudah bergerak kira-kira sekian hari lagi, sekian bulan lagi, bisa diprediksi mah enak. Semuanya tiba-tiba. Tiba-tiba, berarti maaf ini NASA tumpul kemampuannya. Semua teknologi, kemampuan memantau macam itu tidak bisa. Oh, mau saat aja yang katanya jago, jebol juga kok. Iya. Jadi, Masya Allah ya, kita hanya cukup berpegang teguh dengan bimbingan dari Rasulullah. Ada tanda-tanda, kalau ada tanda-tanda kamu lakukan. Itu udah cukup. Pokoknya kayak tanda-tanda kayak tadi. Kalau sudah beredar di atas langit kamu, kata Rasul, seluruh orang sebumi bisa melihat dengan mata telanjang. 3 hari, mungkin hari ke-4, mungkin hari ke-5, mungkin hari ke-6, mungkin hari ke-7. Pokoknya Rasulullah, 3 ayam ila sab'ata ayam. Antara 3 sampai 7 hari, di antara itu terjadilah hantaman meteor. Jadi, kasih sayang Allah kepada kita. Ada Rasul yang menginfokan, sehingga kita bisa bersiap siaga dulu. Tapi yang tahu ini siapa? Yang dengar kajian. Nah, yang mau dengar kajian, nggak mau dengar kajian mana tahu dia. Paling-paling paling-paling foto-foto aja yang mereka sibuk itu ya. Bukan posting sibuk posting ya kan. Tapi kan di momen itu juga udah nggak ada listrik nanti kalau misalnya terjadi. Itu masih karena hantaman meteor belum. Oh, itu baru ininya aja. Jadi masih sempat dunia memberitakan, seluruh televisi. Itu yang membantu juga pemberitaan ini tidak ada dunia yang nggak tahu. Ya kan, masih ada orang masih bisa internetan, masih bisa membuka berita terbaru dari media sosial semacamnya, masih sempat, Mas. Nah, saat itu sebenarnya ada langkah-langkah yang Nabi perintahkan pada kita. Bila kamu sudah menyaksikan ini, kamu harus sudah melakukan ini. Bila kamu sudah melakukan ini, sudah menampak lihat ini, terjadi ini, yang harus sudah siap adalah ini. Nabi ajarkan itu semua. Siapa yang melakukan ini dia akan selamat, yang nggak melakukan ini dia akan celaka. Apa aja tuh, Ustaz? Itu makanya penting banget ini kajian ini kita kupas dengan tertib ya. Kita kupas dengan waktu yang tenang, santai. Dengan ini kita berharap kepada Allah, semoga saudaraku seriuslah membaca minimal atau buka daurah. Ayo kita datangi kota antum, Bandung, Solo semacam, buka daurah kajian yang terperinci, terarah, ilmiah terkait dengan akhir zaman, apa persiapan dan amalan akhir zaman agar selamat. Karena dibimbing semua oleh Rasulullah. Kita nggak boleh dengan akal-akalan sendiri. Kayak Amerika itu kan akal-akalan sendiri tuh. Ya. Buat bunker lah dengan dana yang gila-gilaan. Dengan logika manusia itu sepertinya. Ya. Nah, itu ketika dukhon itu terjadi nih. Itu kan berarti semua tuh melepuh gitu ya, misalnya kan terbakar nih. Ya seperti virus gembel juga gitu ya. Tapi mereka nggak mati, Mas. Tapi nggak mati? Nggak mati. Mereka jadi jelek semua. Maaf ya Mas ya. Ini demi Allah kalau kita tidak baca hadis Nabi, rasanya kita kayak dalam mimpi dibawa ke cerita ini. Atau dalam khayalan. Orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik, ahli maksiat, ahli dosa, setelah kejadian dukhon itu jelek mereka semua. Mereka menjadi jelek. Mungkin kalau yang sempat berlindung dan mencari keselamatan, itu yang mungkin masih tetap terjaga. Yang selamat siapa, Mas? Yang selamat hanyalah orang beriman, kata Rasulullah. Orang beriman yang punya amal soleh yang banyak sebelumnya. Mereka macam ada silk yang melindungi mereka. Macam ada pelindung gaib ya. Sehingga dukhon itu nggak langsung menyentuh kulit mereka. Mereka masih bisa menghirup nafas. Orang beriman.
Amal solehnya yang berfungsi saat itu menjadi pelindungnya. Amal solehnya datang menyelamatkannya. Masya Allah ya. Jadi disinilah makanya Rasul bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Di saat-saat masa-masa fitnah, kalian semua ayo saling berlomba-lomba dan terang-terangan, saling berpacu kalian untuk memperbanyak amal soleh. Ternyata dampaknya adalah surat Al-An'am ayat 156. Dengan iman dan amal soleh kamu selamat. Jadi, di masa dukhon ini yang selamat orang terpilih saja. Siapa? Orang Islam yang beramal soleh. Kalau orang Islam yang misalnya orang baru mu'alaf nih. Iya. Itu Dia kan sudah dibersihkan dari dosanya. Mu'alaf itu kan at-ta'ib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang baru saja taubat, semua dosa yang pernah dia buat Allah putihkan semua. Mu'alaf itu kan orang yang ibaratnya baru lahir kan, dosanya nggak ada. Insya Allah, apalagi dia setelah baru taubat, dia sempat beramal soleh, taubatnya itu yang akan melindungi dia. Berarti yang celaka siapa? Orang kafir, orang Islam yang munafik. Ini udah banyak nih sekarang nih. Banyak banget nih. Apalagi dengan kasus Palestina sekarang. Bermunculan sekali, betul-betul nampak sekali orang-orang munafik itu. Kemudian orang Islam fasik, pencinta dosa, pencinta maksiat, ya. Para dukun-dukun. Bahkan yang paling sakti yang sekarang ini sudah bersembunyi di balik kegelapan, yang sedang menggerakkan kekacauan di muka bumi, Dajjal sendiri pun akan tersiksa karena dukhon ini. Jadi demi Allah, ini dalam iman yang sudah kita terima dari hadis-hadis Nabi ya, kami sudah sangat beriman betul. Dajjal hari ini sudah lepas, Mas Ari. Dia sudah lepas dari borgol-borgol yang membelenggunya. Dajjal itu sekarang. Dari mana kita tahu? Dari 3 tanda besar kemunculan terlepasnya Dajjal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Ya, bahwa ada 3 tanda alam, dan 3 tanda alam ini uniknya hanya di Palestina semuanya. Dan itu sudah terjadi sejak 2012. apa aja, Sir? Ya, Danau Tiberias, kemudian mata air Zuhar dengan kebun kurma di Baisan. Jadi apa yang kami saksikan, kami kan alhamdulillah tiap tahun kita berangkat ke Palestina kan. Ini dengan izin Allah kalau tidak ada halangan 26 besok ya, 26 Desember ini kami berangkat lagi ke Palestina. Biasanya kami bawa jamaah dan jamaah ini kita bawa keliling-keliling ke tempat-tempat di mana bukti, ini loh bukti alamnya bahwa Dajjal itu sudah lepas sekarang. Nah, kata Rasulullah, sejak Dajjal lepas, dia akan berlindung di balik kegelapan, sampai waktu tertentu dia muncul ke tengah-tengah manusia. Baru di launching gitu maksudnya? Dia sudah lepas sekarang, Mas Ari. Dalam dia lepas itu, kerjaan Dajjal nomor 1 adalah melepaskan seluruh setan-setan terjahat dan terkuat yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Dan setan-setan itu sudah dilepas semuanya oleh Dajjal. Menjadi pasukan intinya nanti. Contohnya masuk apa namanya, setan-setannya apa? Bagaimana kita bisa tahu setan-setannya apa? Maksudnya dalam bentuk manusia atau setan bangsa jin? Setan-setan bangsa jin. Kan Nabi Sulaiman dulu nangkapin setan yang paling jahat nih. Yang paling jahat, yang paling kuat, dilepasin, diikat semua oleh Nabi Sulaiman. Satu-satunya yang mampu menguasai bangsa jin dan setan adalah Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, semua setan-setan yang terjahat, yang terbiadab itu ditangkap, lalu dipenjarakan. Nah, Dajjal yang melepaskannya. Waduh, saya pikir setan Yahoo udah paling jahat, maksudnya dia yang lebih jahat lagi katanya. Ini dari bangsa gaib ya, dari bangsa gaib. Kalau dari bangsa manusia, Yahudi nggak ada yang mengalahkan setannya. Puncak setan itu Yahudi. Mungkin setan aja ini dalam Yahudi kali ya. Makanya dari kalangan Yahudi, pucuk pimpinannya kan Dajjal nih. Maka puncak dari segala puncak setan itu adalah Dajjal. Bahkan iblis dari bangsa jin pun gabung dengan Dajjal. Dan iblis membawa semua pasukan dari bangsa jin setan agar siap melaksanakan semua instruksi Dajjal. Ini Dajjal, cerita Dajjal nanti ya. Sekarang kita fokus kepada dukhon dulu nih. Jadi Masya Allah, tanda-tanda Dajjal itu sudah lepas sekarang tuh sudah nampak sekali. Semua kekacauan di muka bumi itu Dajjal yang buat. Ya soalnya kalau kita pikir pinter juga gitu, ibaratnya kok bisa nyeting jauh apa namanya? Ini kan ini trek panjang ini untuk bisa sampai ke bikin kekacauan, bikin ekonomi versi satanik segala macam sampai sekarang. Berarti memang ya mungkin sudah keluar itu. Keren banget ini. Oke, kita kembali kepada kenapa kita menyinggung masalah Dajjal tadi. Karena ini terkait dengan perubahan iklim dunia setelah terjadinya dukhon. Dan di saat itulah orang-orang menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Sebab Dajjal bisa memberikan solusi. Solusinya adalah tipuan semua.
Oke ya, kita kembali kepada dukhon. Nah, tadi Jadi penasaran sama Dajjal gitu. Nanti di bab berikutnya, guys. Tenang, sabar ya. Tadi jelasin sama Buya tuh ya mengenai dukhon dulu deh. Untuk yang pakai skincare nggak ngaruh. Skincare nggak ngaruh, jelek semua ntar ya. Oke. Masya Allah, skincare kita ketika itu adalah zikir. Zikir. Ya. Dan Nabi menyebutkan memang senjata apa yang bisa melindungi kita pada masa dukhon itu meliputi bumi. Nabi menjelaskan. Tapi Mas Hari, dukhon adalah suatu hal yang mutlak kita imani ya. Dia masuk dalam akidah yang asasi ya, yang asas bagi umat Islam wajib meyakini dukhon pasti terjadi. Kalau kita menolak adanya dukhon, hapus saja surat ad-dukhon dalam Al-Quran. Berani? Nggak berani kita. Maka surah ad-dukhon adalah bentuk daripada penegasan Allah betapa dahsyatnya kejadian tanda besar kiamat yang pertama itu, yaitu dukhon. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan dukhon itu mulai terjadi?